Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini Selasa 4 Juni 2024 kita di kelas ini nanti akan membuat suatu kesepakatan bersama yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini yang akan kita buat ini itu harus melibatkan semua warga kelas. Nah, jadi melalui kegiatan curahan pendapat, keyakinan kelas itu bisa ditinjau lagi dari waktu ke waktu. Nah, jadi ini masuk keyakinan kelas lagi lah. Nah, ini nanti kan kita buat bersama-sama. Nah, kemudian kenapa keyakinan kelas ini harus kita buat? Karena pentingnya menciptakan keyakinan di dalam kelas tidak hanya mempengaruhi hasil akademik siswa. Akademik itu ialah hasil belajar lah. Kalian dapat 10, dapat 8, dapat 5. Nah, tetapi juga membentuk karakter kalian sebagai individu yang berintegritas, berani dan berempati. Dan ini mempersiapkan kalian untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan dan masyarakat dengan sikap positif dan optimis. Nah, mungkin kalian masih bingung dengan keyakinan kelas itu bentuknya. Nah, ada contoh keyakinan kelas nih, Bapak lihatkan lah. Ada contoh keyakinan kelas. Nanti bentuknya seperti ini. Ketika kita bikin, nanti kita sepakati bersama ditempel. Jadi tidak boleh ada yang melanggar. Melanggar apa? Setiap kalian harus mengikuti keyakinan yang sudah dibuat. Nah, perhatikan, dilihat contohnya. Nih, punya orang. Misalkan datang tepat waktu. Nanti tidak boleh menggunakan kata negatif. Misalnya, apa keyakinan kelas? Minta pakai AC. Nah, itu bukan keyakinan kelas lah. Minta berkipas angin. Itu bukan keyakinan kelas. Contoh, misalnya kalian tulis datang tepat waktu, menghormati guru dan teman. Artinya apa? Kalian bisa menghormati guru dan teman, datang bisa tepat waktu. Ini keyakinan kelas. Contoh lagi, angkat tangan jika ingin bicara. Nah, misalnya ingin bicara, Pak, izin banyak. Nah, ini juga salah satu boleh menjadi keyakinan kelas. Jadi ketika Bapak Ibu punya masuk, kalian jangan bicara. Nanti izin dulu, angkat tangan, baru mau bicara. Ini contohnya. Kemudian lagi dengarkan penjelasan guru. Nah, Bapak Ibu ingin menjelaskan, kalian perhatikan dulu. Nah, rapikan buku setelah belajar. Mana buku? Bilang itu misalnya. Perhatikan, itu juga salah satu bentuk keyakinan kelas. Belajar dengan aktif dan tertib. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada kalimat membuang sampah pada tempat ini tidak boleh kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kalimat positif aja, membuang sampah pada tempatnya. Nah, tadi jangan tulis dilarang membuang sampah dalam kelas. Itu bukan keyakinan kelas lah. Nah, kemudian misalnya bermain di halaman. Nanti jangan kalian buat keyakinan kelas dilarang bermain di dalam kelas. Itu bukan keyakinan kelas. Itu namanya peraturan kan? Kalau keyakinan kelas ini ialah hal-hal yang bernilai positif. Artinya tidak boleh mengandung kata negatif. Tidak itu adalah kata negatif. Nah, kemudian misalnya minta izin sebelum keluar kelas, jujur. Nah, dalam ujian, makan minum di luar kelas misalnya. Jangan nanti makan minum misalnya di kelas, minumannya dimasukkan dalam laci, tumpah baru sekelasan. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita terapkan dengan keyakinan kelas. Nanti dibikin lah. Nah, kemudian apa pentingnya keyakinan kelas ini? Yang pertama, membangun rasa aman dan nyaman. Jadi ketika ada keyakinan kelas ini, kalian akan nyaman dalam belajar, akan aman, merasa aman karena tidak ada yang usir, tidak ada yang mengganggu. Karena sudah ada keyakinan kelas tadi yang kalian bikin. Nah, kemudian meningkatkan partisipasi siswa. Jadi yang lain mungkin asalnya takut, merasa dibully dan sebagainya. Ketika keyakinan kelas ini sudah kita buat, maka harus kita sepakati bersama. Dan itu tidak ada lagi perbuatan tingkah laku yang mengganggu kawan.
Kemudian lagi mendorong pencapaian akademik. Otomatis karena kalian merasa nyaman, merasa tenang di dalam kelas, otomatis hasil belajar kalian juga akan baik, meningkat kan? Dibandingkan mungkin kelas karena sekadar aman, belum langsung kelas ada yang ganggu misalnya kan? Nah, kalian nyaman kan? Sehingga belajar tidak fokus. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi perilaku negatif. Perilaku negatif apa? Ya tadi yang bertentangan dengan keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas kita tadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian negatifnya apa? Ya membuang sampah sembarangan di kelas atau di dalam laci. Nah, ini yang kita hindari. Terus lagi, nah ini komponen keyakinan kelas. Nanti ada aturan kelas kan? Nah, membuat dan menegakkan aturan kelas tadi. Jadi keyakinan tadi akan menjadi aturan kelas kita. Misalnya tadi keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Berarti di dalam kelas kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kan jadi aturan kelas kan? Kemudian komunikasi. Nah, mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. Nah, dari kalian sesama kalian jujur. Tidak ada lagi yang bohong. Karena salah satu itu bisa dijadikan keyakinan kelas. Kemudian kolaborasi, artinya kita saling menjaga, saling bersama-sama mentaati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang terakhir ada menumbuhkan rasa hormat, yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai kawan. Karena mana kawan kita juga adalah bagian di kelas ini. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke penerapan keyakinan kelas. Pada tahap ini Bapak akan membagikan kertas ini seperti biasanya ini ada lemnya lah. Jangan terbalik penulisnya, nah dijapai-japai, nah dipegang, ada lemnya di sini. Nanti bagian lemnya berarti taruh di belakang, kalian tulisnya di sini. Dan posisi lemnya usahakan di atas lah, karena kita tempel nanti di sini. Nah, kita tempel di sini. Kita tempel di sini. Lemnya di belakang, bagian atas. Jangan terbalikin lemnya di bawah nanti jatuh. Oke, paham? Ya, baik. Sekarang akan Bapak bagikan masing-masing ke kalian. Silakan kalian isi, boleh satu atau boleh dua. Jadi keyakinan kelas seperti yang sudah Bapak contohkan tadi. Silakan diisi. Nanti setelah ini kita tinggal. Silakan sambil diisi. Silakan kalian isi. Mungkin 5 menit cukup lah. Isi seperti yang sudah Bapak contohkan tadi. Nanti kita tempel, nanti kita bahas satu persatu. Itu yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Silakan diisi dulu, dipikirkan. Nggak apa-apa, misalnya pas kebetulan sama dengan kawan, ya nggak apa-apa. Nanti kita akan pilah-pilah. Gak apa-apa, misalnya sama mirip-mirip dengan punya kawan, gak apa-apa.
sudah ada yang selesai, yang sudah boleh sambil ditempel. Nanti disusun yang rapi. Ya, tempel langsung aja. Silakan ditempel, dihias juga nggak apa-apa. Nanti kita ya antri ya, gantian ya. Sudah, siapa lagi yang belum? Ya, oke. Alvin belum. Si Bella sudah. Sama akan kita gabungkan. Nah, yang pertama perhatikan Bapak bacakan. Saya ingin kelas ini bersih dan murid-muridnya disiplin. Oke, jadi kelas ini bersih dan murid-muridnya disiplin. Nah, ini salah satu keyakinan kelas lah. Jadi kalau dia udah bersih, tidak ada sampah yang berantakan lah, atau ada sampah yang sembarangan. Kemudian yang kedua, saya ingin tepat waktu ke sekolah. Jangan terlambat dalam datangnya lah. Jangan sampai nanti bapaknya masuk ke kelas kalian baru datang. Atau misalnya masuk acara bendera sudah dimulai kalian baru datang. Atau pas senam baru datang. Nah, ini berarti nanti akan kita sepakati. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian bersikap jujur. Oke. Nah, buang sampah pada tempatnya. Berarti tadi kan sama lah jaga kebersihan. Kemudian menurut perintah guru. Menurut ini berarti mematuhi lah, mematuhi perintah guru. Kayak bisa juga nanti kita masukkan di sana menurut
dikasih PR berarti harus kalian kerjakan. Aku ingin kelas kita bersih dan rapi, sudah sama. Nah, aku ingin kelas ini menjadi kelas yang paling asik dan disiplin. Oh, paling asik, rame kan? Asik disiplin, asik oke lah. Jadi kalau ini kelasnya asik kan rame lah, belajar tuh jadi lebih nyaman ya kan? Nah, sehingga nilai prestasi kalian bisa meningkat. Yang terakhir, mendengarkan perkataan gurunya. Kalau dengan guru kita dulu lah. Nah, ini beberapa kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Ini nanti kita gabungkan, kita pilih nanti. Nah, yang mana yang sama nanti akan ditempel menjadi kesepakatan kita bersama. Dan kalian, kewajiban kalian, Rizky kenalah. Nah, yang baik ialah mentaati peraturan yang sudah dibuat ini. Jangan sampai nanti peraturan kelas yang sedang kalian buat ini ada yang melanggar. Ini nanti peraturannya kita tempel di belakang kelas di bawah 3, ini tempel di belakang. Nah, jadi ini kenang-kenangan bagi kalian dan kalian tepati apa yang sudah kalian lakukan. Sehingga nanti kelas ini menjadi kelas yang nyaman, kelas yang tenang. Jadi belajar kalian menjadi tenang, nyaman, ruangan bersih, semua murid-murid disiplin, dan kelas ini pun jadi ya sesuai dengan yang kita harapkan. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hamzah Hadi SPDI selaku pengawas PAI Kecamatan Jorong. Yang kami hormati Bapak Darusani SPD selaku Ketua KKP PAI Kecamatan Jorong. Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Arifin selaku narasumber pada hari ini, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya juara sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rutin kita yaitu KKG Kecamatan Jorong. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta pengikut kerabat dan sahabat beliau. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pertemuan KKG PAI pada hari ini Selasa 11 Juni 2024. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan Asmaul Husna, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat acara inti, acara kelima hal-hal yang dirasa perlu, acara keenam doa sekaligus penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita penuh keberkahan sampai akhir. Memasuki acara kedua yaitu pembacaan Asmaul Husna. Untuk ini kami mintakan kepada Ibu Muratul, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersama-sama untuk membaca Asmaul Husna. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
Qadir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Madi, Ya Mu'id, Ya Muhi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Hamid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni', Ya Mani, Ya Afdal, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama kepada Bapak Darsani SPD selaku Ketua KKGMI Kecamatan Berong. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengawas PAI Kecamatan Berong, Bapak Sanhad SPD, yang kami hormati kawan-kawan pengurus, sekretaris dan bendahara, serta kawan-kawan anggota KKGMI dan KAG Kecamatan Berong yang berhadir pada hari ini. Pertama-tama kembali bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini menjelang siang kita dapat berhadir ke tempat ini dan sama-sama niat kita untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu KKGMI dari Kecamatan Berong pada Selasa tanggal 11 Juni 2024. Dan salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sama-sama kita haturkan, kita masyarakat keharibaan junjungan kita Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga keluarga, sahabat dan beliau hingga yaumil qiyamah. Yang mudah-mudahan dengan beramal salawat dan salam tersebut kita semua diakui oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai beliau, dan senantiasa beliau dengan syafaat pertolongan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Amin.
Bapak pengawas dan kawan-kawan guru PAI dan PAD Kecamatan Jarong, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan pertemuan rutin kita yang pada bulan yang lalu sudah kita laksanakan, dan hari ini kita laksanakan kembali. Dan perlu diketahui kenapa ini mungkin agak ya di pertengahan atau minggu kedua lah dilaksanakan. Biasanya kan di akhir-akhir lah, kebanyakannya di akhir setelah lagi umum baru dilaksanakan. Ini juga kita menyempatkan waktu, kita sehabis UAS ini kita kan banyak repotnya ya untuk menggawe nilai kita, dan sementara ini baru selesai, mungkin masih hari ini belum ada yang ulangan gitu ya, dan mungkin hanya koreksi-koreksi baru kita laksanakan. Itu masih ringan lah bahasanya kan. Nanti sudah tahap pengolahan nilai yang akan repot lagi, apalagi yang nilai K13 itu agak repot, itu banyak hal-hal yang dimasukkan lah, nilai-nilai. Hal itu jadi berdasarkan itu kami mengambil inisiatif untuk dipercepatlah pelaksanaannya. Yang kedua, kalau kita terlambat juga atau minggu depannya ini kemungkinan banyak sekolah yang melaksanakan perpisahan. Jadi mungkin lebih banyak lagi nanti guru-guru yang tidak bisa hadir. Kalau minggu-minggu ini masih belum banyak. Walaupun sudah ada yang melaksanakan perpisahan untuk kelas 6 sudah ada, tapi belum banyak. Tapi kalau yang minggu depan mungkin lebih banyak ini. Yang menjelang akhir tahun ajaran. Nah, jadi itu kita dipercepat untuk melaksanakan ini. Yang ketiga alasannya, ini kan kita ada penilaian ya, mungkin perlu kita ada membuka wawasan lagi ini barangkali, atau mungkin kembali kriteria penilaian. Dan ditambah lagi ini penilaian kan ada penilaian baru nih, kurikulum merdeka ini. Mungkin ada dua hal yang berbeda, kayak apa ini? Kita belum paham ini antara K13 dengan kurma ini kayak apa ya? Apakah sama atau kayak apa? Jadi dijelaskan dari Pak Arifin nanti secara lebih intinya kayak apa itu. Dan pada hari ini kita sama-sama seperti di undangan ada dua agenda. Yang pertama masalah persiapan penerapan budaya positif di sekolah gitu kan. Nah, yang kedua adalah penilaian atau asesmen penilaian PAI. Ini jadi sama-sama kita perhatikan dari paparan atau penjelasan dari Bapak Arifin kayak apa namanya penerapan budaya itu di sekolah. Dan dari beliau salah satunya yang mengatasi anak yang nakal. Nah, ini mungkin ayat nakal kayak apa, ada batasnya nakal kayak apa. Jadi jelaskan oleh Pak Arifin, dan juga nanti tentang penilaian. Dan mungkin juga nanti dari pengawas mungkin bisa tambahkan untuk masalah ya budaya di sekolah kayak apa dan penilaian juga kayak apa. Dimohon untuk pengawas untuk yang memberikan masukan-masukan. Dan yang lebih lagi kami mohonkan kepada pengawas untuk memberikan yang kritik saran lah dalam pelaksanaan KAG ini. Beliau sudah 2 kali ini ikut di KAG ini kan, mungkin ada sedikit kayak kritik-kritik atau saran-saran yang pasti lebih bagusnya ke depannya. Nah, berapa ini aja yang dapat kita sampaikan sebagai ketua atau sambutan dari kami. Nanti kalau ada tambahan bisa ditambahkan di hal-hal yang tidak perlu. Demikian yang kita sampaikan. Salah khilaf dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Hamzah Hadi, SPD selaku pengawas PAI Kecamatan Jarong. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Penerapan budaya positif di sekolah, dan yang kedua asesmen. Nah ini mungkin ini kada bisa dipisahkan lah. Untuk melihat sejauh mana penerapan budaya positif itu harus ada tolok ukurnya, harus ada alat untuk mengukurnya. Nah di sini ulun ada, kalau habis kita bahan mentang-mentang ulun jelaskan kan hadis, karena udah jawab apa yang dibicarakan itu kan. Karena ulun melihat juga literasi atau bacaan-bacaan daripada masalah budaya positif di sekolah. Maka ulun melihat itu dari budaya positif di tingkat PAUD sampai ke tingkat SMA, ulun lihat di situ. Jadi kalau ulun membicarakan di tingkat SD itu ruang yang berhaknya itu sudah Pak Muhammad Arifin, Pak Arifin. Cuman di sini ulun hanya menggarisbawahi itu budaya positif di sekolah itu. Yang pertama itu apa pengertiannya? Budaya positif itu apa pengertiannya? Nah, masalah penjabaran pengertiannya ini Pak Arifin jelaskan. Ulun melihat apa kerangkanya aja. Jadi kalau kita kada mengerti, Bu, ya lah Pak Arifin lah. Kalau kita kada mengerti itu budaya positif itu apa? Kita kada bisa mengerjakan apa-apa. Ya kan? Kita harus mengerti apa sih pengertiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tujuannya. Ini diadakan budaya positif ini dengan pengertian kayak ini maksudnya apa nih? Tujuannya apa nih? Pendidikan budaya positif yang diselipkan di dalam pendidikan agama Islam ini arahnya kemana di bawah? Mau apa sih? Nah itu jadi tujuannya tuh apa? Harus jelas tujuannya, jangan ngembang. Ini namun kada ada tujuan. Ya ulunnya sungguh tadi ada aja tujuan Pak lan Bapak Ibu nih. Ulun ada jadul apa tujuan tadi datang ke sini itu undangan tadi di sini. Nah, itu pun masih mengembang kemana? Pak Darsan telepon ulun, Pak ya di mana? Ujar ulun di Alfamart mana? Anda ulun tadi berdusta juga pada nyaman juga. Anda pada Alfamart tiba-tiba misalnya itu tuh bisa kita ke sini nih. Ulun bawa tadi Alfamart yang sebelah sini. Anda nang ulun cari ini. Ulun ada haus juga tadi jalan beli haus. Ulun berpikir kan di sini kalau kada menyiapkan banyak. Ulun berpikirnya. Alhamdulillah masih di ulun sudah apa ada pemikatnya. Ada apa? Ulun ini biasanya kalau nang Bapak Der ini aja semua ulun terus saja. Jadi pada saat ini tahu. Nah ini kan baterai. Ulun tak menyerahnya. Jadi ulun bapak tadi sebelah di Alfamart sebelah tadi. Apa minumannya ada prop ada apa ada. Minumannya ya tak masuk nang. Tapi kan membahayakan tuh. Insya Allah ada beracun gitu kan. Ulun menukar
7 kurma. Itu yang pakai kemasan pakai kaleng. Kurma 7 kan 7 kurma lah. Nah, 7 kurma. Itu biasanya kalau sehari 2 hari minimal 2 hari sekali kan konsumsi itu. Konsumsi itu Pak. Nah, untuk menjaga stamina aja. Karena Bapak Ibu lah biar masih muda-muda nih, ya apalah stamina masih kinclong lah. Amun kami yang sudah tua-tua ini Bu, stamina nih alih bener ujar bahasa Banjar betul bisa kata berjalan. Kecuali apa kata. Jadi untuk menjaga itu. Ini ibu ini dasar asal di sini lah. Ini. Oh ini. Alhamdulillah, bersyukur. Jadi ini bertepatan dengan bulan Dzulhijjah. Ujar bahasa Banjar itu bulan haji. Mudah-mudahan kita karena dapat rezeki diberi Allah oleh Allah rezeki dinyatakan. Yaitu acara inti pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah dan asesmen penilaian pendidikan agama Islam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 10. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengawas PAI kita, guru kita yaitu Bapak Hamzah Hadi SPDI. Yang sama-sama kita hormati ketua KKG kita Bapak Darsani SPD, Bapak-bapak, ibu-ibu, guru PAI dan PAQ se-Kecamatan Joro yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufiknya jualah sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan KKG PAI sekaligus diseminasi budaya positif di sekolah kita. Salawat dan salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dalam kesempatan kali ini perkenalkan ulun akan menyampaikan mungkin beberapa hal mengenai budaya positif. Tetapi perlu digarisbawahi, jadi ulun duduk di muka ini bukan berarti menggurui bukan pianlah, mohon maaf tidak. Jadi sama sekali bukan menggurui. Kita di kesempatan ini sama-sama berbagi. Jadi ulun berbagi beberapa informasi yang sudah ulun dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Nah, jadi salah satu modul yang kami pelajari yaitu tentang budaya positif. Nah, jadi hal ini akan ulun sampaikan ulang, ulun bagikan ke bubuhan pian berita. Dia ulun bagikan sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa mungkin menerapkannya di sekolahan kita. Kita memahami bagaimana budaya positif itu yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, tujuan pendidikan. Nah, sebelum kita membahas mengenai budaya positif, ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Maaf belum meninggalkan. Assalamualaikum. Nah, kemudian Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama bahwasanya kita memahami semua anak itu terlahir dengan bakat masing-masing atau disebut sebagai unik. Kemudian tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua anak harus sama lah, karena dia memiliki bakat masing-masing. Kemudian guru diibaratkan sebagai petani, anak diibaratkan biji jagung. Itu maksudnya seperti apa? Ketika guru ingin mengubah perilaku anak, tentunya yang dirubah itu bukan langsung ke anaknya, yaitu kelasnya dulu. Kalau petani itu dia pengen jagungnya itu tumbuh dengan subur, ingin berbuah dengan baik. Apa yang dia kelola? Apa yang dia lakukan pengelolaannya itu tanahnya tadi. Tanahnya dibajak, disiram, dikasih pupuk. Kada bisa yang jagungnya tadi. Jagung nanti akan tumbuh sesuai dengan lahannya tadi. Sama ketika anak itu kita ingin anaknya baik, bukan anaknya langsung yang kita perbaiki, tapi harus kita lihat situasi apa kelasnya dulu. Bagaimana anak bisa belajar dengan baik, bagaimana anak bisa menerima pelajaran dengan tentram, dengan nyaman, kalau keadaan kelasnya itu kada aman, kelasnya ribut aja, anak kada nyaman kan ketika belajar, sehingga itu nanti akan mempengaruhi psikologi anak. Anak tidak akan mungkin bisa menerima pelajaran kita dengan baik. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam, kodrat zaman? Kodrat alam itu anak-anak kita itu dia memiliki karakteristik, yaitu dia suka bermain. Jadi ketika dia bermain itu wajar, alamiah. Jadi kita jangan jangan terlalu dibatasi lah. Nah, tetapi bermainnya tadi seperti apa? Bermainnya nanti yang mengandung unsur pembelajaran kita. Makanya di kurikulum Merdeka itu belajar sambil bermain. Dan anak bermain itu hakikatnya adalah belajar. Ini adalah kodrat alam. Kemudian kodrat zaman itu apa? Yaitu kita mengajar menyesuaikan dengan zamannya. Pada zaman dahulu mungkin kita mengajar cukup dengan kapur tulis, dengan spidol, dengan papan tulis, selesai sudah. Nah, saat ini anak-anak kita, kalau kita masih mengajar menggunakan pola konvensional yang dahulu lah, mungkin anak-anak kita akan menjadi jemu. Nah, anak-anak kita tidak bergairah lah. Kenapa? Anak-anak kita sekarang bisa mengakses beberapa media pembelajaran di YouTube, bisa mengakses beberapa media pembelajaran lain mungkin di TikTok. Nah, sedangkan kita misalnya mengajar hanya menggunakan buku, maka apa yang terjadi? Anak-anak kita akan menjadi bosan. Dan ini yang menjadi kendala selama kita di sekolah. Kemudian filosofi yang terakhir yaitu berpihak pada anak. Apa maksudnya berpihak pada anak? Kita ini ketika di kelas sebenarnya bukan orang yang paling dominan, tetapi kita menjadi fasilitator bagi anak-anak. Jadi anak-anak kita suruh belajar, tetapi kita memfasilitasi. Bukan salah satunya guru menjadi sumber pengetahuan. Nah, kalau kita dulu kan bila gurunya dari kelas, ya gurunya sudah yang paling utama. Nah, sebenarnya guru bukan menjadi yang semuanya dikerjakan guru, tidak. Guru menjadi fasilitator atau menjadi memfasilitasi siswa dalam belajar. Nah, kemudian apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif mungkin yang kalian kenali mungkin sebelumnya kayak apa? Ada pernahkah sudah budaya positif? Apa kira-kira budaya positif?
Contohnya kira-kira bersalaman, kemudian apalagi membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini beberapa penerapan budaya positif. Nah, kemudian perubahan paradigma. Nah, paradigma ini perubahan cara pandang lah. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi lingkungan yang aman tadi sangat mempengaruhi paradigma untuk membangun budaya positif ini. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi biasanya ketika kita ingin mendisiplinkan siswa, tentunya di situ ada kontrol guru. Guru yang berperan kan, anak yang misalkan istimewa lah. Istimewa itu kan sebutannya ya kita nakal tadi. Nah, kita sebut sini sebagai istimewa. Kontrol guru di situ biasanya yang paling dominan. Tapi nanti guru nanti ada sebagai penghukum dan lain-lain lah. Nah, itu. Perubahan paradigma teori kontrol guru. Nah, saat ini guru tuh berilusi bisa mengontrol murid. Nah, guru tuh ilusinya apa? Bisa mengontrol murid. Kemudian guru tuh berilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, jadi ketika kita membuat suatu peraturan, nah anak-anak jangan pakai apa, jangan apa kan aturan lah. Nah, itu hanya sebatas ilusi saja. Kemudian guru juga memiliki ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak misalnya salah, disariki oleh gurunya, dia tahu lah itu salah. Sehingga apa? Sehingga anak tadi akan menjadi apa? Minder kan? Nah, ilusi kita apa? Itu menguatkan karakter, padahal itu salah. Ketika kita membuat anak itu menjadi merasa bersalah, nah itu berarti secara tidak langsung kita sudah menurunkan karakter anak. Jadi dia akan merasa minder tadi. Kemudian kita juga guru itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita orang tua, guru kan memaksa anak, jika harus ini, harus itu. Nah, ini menurut teori kontrol ini itu juga lah ilusi. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Anak-anak kita juga tidak bisa kita paksakan. Nah, kemudian bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, stimulus responnya, kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi ketika kita ingin merubah orang lain tadi, posisi kontrolnya sebenarnya bukan pada diri kita, tapi pada orang lain. Sama halnya anak-anak tadi lah, ketika kita ingin mengubah mereka, sebenarnya yang kita rubah itu, yang bisa berubah itu mereka sendiri, bukan kita. Nah, jadi bukan kita yang selama ini kita laksanakan. Dan saya pun dulu sebelum mengikuti pendidikan ini, sebelum belajar modul ini juga sama kayak itu. Jadi kita yang mau berubah, padahal ternyata itu adalah salah. Nah, bagaimana cara mengubahnya tadi? Yaitu dengan penerapan budaya positif ini. Nah, belum lajuilah, dilaju-laju aja supaya selesai. Nah, apa makna disiplin? Nah, makna disiplin. Nah, kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Nah, mungkin dia misalnya kada dapat disuruh berdiri ke depan, angkat kaki. Kalau dulu kan biasalah, waktu masih kita sekolah, kayak dulu sekolah, kalau kada hafal, kada boleh berdahulu, berlebihan pada orang lah. Nah, jawab pengawas tadi, kada tapi pendapatan juga aja, yang kurang lebih dulu kayak itu juga. Jadi rancak dihukum, rancak boleh lambat. Nah, sama. Kalau dulu disiplin
identik dengan istilah hukuman. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin. Nah, disiplin yang kuat. Yang dimaksudnya adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak itu disiplin, kenapa? Karena ada motivasi internal. Kalau guru yang mendisiplinkan itu bukan internal, tapi eksternal. Jadi dari luar. Nah, jadi yang motivasi internal tadi ialah kesadaran siswa. Jadi akan muncul kesadaran siswa. Nah, makanya dengan budaya positif ini akan memunculkan kesadaran siswa untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu biasanya anak-anak kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya itu termasuk motivasi eksternal. Kenapa? Anak-anak menggawi tugas, anak-anak mengerjakan tugas guru supaya kada dihukum apa? Oh, dia mengerjakan kan? Itu adalah motivasi eksternal. Karena ada faktor hukuman tadi. Takutannya dihukum, takutannya diberi nilai rendah. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa ini contohnya? Misalnya, ketika kita memberikan hadiah, bila dapat 100 dapat hadiah buku tulis. Nah, misalnya, ini termasuk motivasi eksternal. Jadi dia belajar dengan giat, belajar dengan sungguh hanya untuk mendapatkan hadiah. Itu motivasi eksternal. Kalau ada dibeli hadiah, Pak, maulah. Bisa ada mau kena. Kita misalnya mengadakan lomba sekolah, hadiahnya ada yang juara kita akan mendapatkan apa misalnya dari kita kan. Tapi pastinya tahu hadiahnya itu kalau sesuai dengan modalnya, ini pikir jadinya. Sehingga yang terjadi apa? Ya, motivasinya baru turun karena tadi mendapatkan motivasi eksternal. Bagaimana motivasi internal? Yaitu tujuan disiplin positif, yaitu menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, itu yang menjadi motivasi internal. Ini yang diharapkan itu di dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi anak-anak memiliki kesadaran dari internal dia, bukan dari luar. Jadi yang tadi hadiah, hukuman itu motivasi eksternal, bukan internal. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai itu bersifat universal, maksudnya universal ini menyeluruh. Jadi nilai itu dimanapun kita berada, nilai itu tetap diakui sebagai nilai kebaikan atau kebajikan lah, tetap. Nah, misalnya kita di sini atau di daerah lain itu tetap dianggap kebajikan. Memang ada semacam kegiatan-kegiatan mungkin adat-adat lah di daerah tertentu, misalnya itu dianggap sebagai kebajikan, menghambur-hamburkan makanan itu dianggap kebajikan kan. Tapi di daerah lain itu bisa aja dianggap sebagai mubazir kan. Nah, berarti itu belum termasuk universal. Kalau universalnya di mana aja dianggap sebagai kebajikan. Contohnya apa? Misalnya profil pelajar Pancasila. Nah, itu kan mandiri, benar kritis, berkebajikan global, gotong royong, itu dimanapun tetap akan dianggap nilai kebajikan. Gotong royong misalnya kan saling membantu dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari gambar ini ada peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini apa kira-kira? Kayak apa biasanya di kelas itu? Kalau peraturan kelas apa? Dilarang apa biasanya? Dilarang berbicara. Apalagi saat belajar lah. Apalagi dilarang bermain di kelas. Apalagi berkelahi. Punya dilarang katanya kan kada boleh. Nah, itu peraturan kelas. Di kurikulum Merdeka
peraturan kelas ini nanti akan kita ganti lah dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini nanti bermuatan nilai-nilai positif. Nanti akan contohkan, ada videonya. Jadi ketika keyakinan kelas kita buat, anak-anak itu tidak terpaksa. Kalau peraturan kan kalau melanggar pasti dihukum lah, dihukum, didenda. Tapi keyakinan kelas ini lebih memunculkan sifat internal dia, kesadaran untuk tidak berbuat yang tidak baik tadi yang telah disepakati. Kalau keyakinan kelas sudah tercipta, maka lingkungan kelas akan menjadi positif. Kalau ini sudah membudaya, nah di kelas sudah tenang kan dengan keyakinan tadi, lingkungannya jadi positif kan, maka ini disebut sebagai budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus di lingkungan kelas kita, di lingkungan sekolah kita, itu nanti disebut sebagai budaya positif. Nah, udah marah ke inti kan? Jadi apa budaya positif tadi? Yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah mentradisi. Nah, menjadi budaya, itu namanya budaya positif. Nah, kemudian ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan. Ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan. Ini beda lah. Nah, misalnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kenapa? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker ini waktu Covid kemarin, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik yang dari dalam, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan tadi. Jadi ketika kita memiliki keyakinan dalam hati, itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kayak dulu kan banyak peraturan, dilarang berjabat tangan, dilarang tidak menggunakan masker kan. Buktinya apa? Ketika larangan itu ada, banyak yang melanggar. Banyak yang melanggar kan? Kenapa banyak melanggar? Karena sifatnya tadi dia berasal dari eksternal, dari luar. Ketika tidak menggunakan dihukum kan, nah, didenda dan lain sebagainya. Tetapi apabila munculnya dari internal, kesadaran dalam, nah maka ketika muncul dari kesadaran dalam, dia pasti akan melakukan. Ini sama halnya dengan budaya positif tadi. Jadi kita memunculkan kesadaran dari dalam diri siswa. Pertama, keyakinan kelas dulu. Misalnya kita berupaya ngajar di kelas, walaupun kita kan tidak mengganggu kelas lah. Nah, keyakinan kelas ini dapat kita ciptakan itu dengan dengan memasukkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang bersifat disepakati secara bersama-sama. Nah, ini kalau menurut teorinya kan ada menurut Gosen tahun 1998, ini panjang lah kalau lewati. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu kayak apa kita membentuknya? Keyakinan kelas kita supaya kelas kita tadi menjadi salah satu kelas yang memiliki keyakinan. Ini bukan peraturan lah, tapi keyakinan. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di dalam keyakinan kelas tidak ada kalimat negatif. Contohnya apa? Jangan membuang sampah di dalam kelas, itu tidak ada. Jadi diganti kalimat positif. Apa isinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu akan sadar, oh buang sampah itu harusnya di tempatnya, bukan dilarang buang sampah, tidak. Nah, kalau jangan buang sampah berarti kan larangan nih. Itu kalimat negatif. Tetapi ketika kita membuat peraturan kelas saat pelajaran PAI berlangsung, misalnya dilarang berbicara dengan kawan. Wah, kalau dilarang mungkin dia ada potensi untuk melanggar aturan. Tetapi ketika keyakinan kelas, misalnya dalam pelajaran PAI, berbicara minta izin dulu dengan guru misalnya, ini kan keyakinan nih. Sehingga apa? Muncul motivasi internal di dalam dirinya. Nah, ini bedanya.
Misalnya peraturannya yang biasa kita buat, ini contoh konkret lah Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tetapi keyakinan kelasnya nanti tanggung jawab. Nah kan bisa dibentuk seperti itu. Misalnya dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah ini salah satu yang belum tampilkan, mungkin kecil lah. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Nah itu nanti kalimat-kalimat itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif yang menjadi keyakinan kelas kita. Nah kemudian lagi, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah kemudian ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah ini ada pembuka, misalnya kemarin saya perhatikan, misalnya ketika kita berbicara dengan anak-anak, berarti nilai kebajikannya ada rasa empati besar sekali. Nah misalnya situasinya saat menolong murid baru di kelas kita. Nah ini salah satu pengakuan apresiasi kebajikan yang mungkin kita lakukan kepada siswa. Misalnya lagi, siswa ketika kita beri tugas, misalnya membuat tugas apa, saya menghargai. Kalimat-kalimat itu kan kalimat-kalimat biasa lah. Nah yang kita utarakan ke anak-anak kita, terima kasih untuk, nah misalnya. Nah ini kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat kebajikan. Nanti akan membangun budaya positif di tempat kita. Yang paling tidak di kelas-kelas yang kita ajar. Nah misalnya kita ngajarnya kelas berapa, kita bangun budaya-budaya seperti ini sehingga apa? Bisa kita tularkan ke orang lain. Nah kemudian, nah Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di sini, terbaca lah di situ lah, kelihatan lah. Tindakan buruk itu ada hukuman, ada konsekuensi. Yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Nah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Akan-akan terlambat datang ke sekolah, kita suruh mencatat 100 kali, kelas 1, 2, 3, tulis. Akan terlambat terus datang, itu masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira tuh? Hukuman, konsekuensi. Nah biar diingat jawabannya. Kemudian lagi misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang hadir di sekolah, atau misalnya lambat masuk ke kelas suruh buka dulu di lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, dihukum lah. Nah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini biasa kita kan di kelas, mungkin ini kita ulangan, dicoretinya diambilnya, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Nah misalnya ini konsekuensi. Nah kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kan biasa sekolah ada menerapkan harus menggunakan sepatu hitam, ternyata dia pakai putih. Nah kemudian lagi mengelilingi lapangan basket tadi, ya sudahlah kurang lebih. Nah sekarang kita lihat jawabannya seperti apa. Nah ini. Nah hukuman. Yang konsekuensi tadi apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu kan konsekuensi. Kenapa? Karena dia melakukan itu harus berani bertanggung jawab juga kan. Nah yang konsekuensi ada 3 macam tadi lah. Nah kemudian apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama.
Sedangkan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kayak mencolek-colek buku kawan tadi kan, ganti selembar, sakit hatinya selembar aja. Nah, ini bedanya. Kemudian hukuman tadi bersifat paksaan, dipaksakan wajib. Tapi kalau yang konsekuensi itu bersifat stimulus atau tanggapan. Stimulus tanggapan tadi kan pada saat terjadi. Kalau pada ya pada juga. Nah, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini pembangunan budaya positif kita yang asalnya hukuman nanti akan berubah menjadi konsekuensi. Kalau dulu kan sifatnya kita hukuman, jangan dilarang, itu hukuman. Nanti ketika kita menerapkan budaya positif, itu tidak lagi hukuman, tapi menggunakan konsekuensi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yaitu manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama cinta kasih atau merasa diterima, ini siswa kita lah. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, survival. Survival ini kita bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk anak-anak didik kita yang di sekolah. Contoh misalnya, Ibu Ani, guru kelas 4 sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Agus melakukan itu apa? Nah, misalnya jadi Ibu Ani lah, ada kakak-kakak di kelas nih mau beli bekal kakawanan, paksa direbutinya aja, diambilnya menangis. Kira-kira kalau gantian jadi Ibu Ani kayak apa? Mungkin ada yang menyampaikan dulu pakai mikrofon tuh boleh. Bu Titi minta dulu Ibu Ani, jadi Ibu Ani atau Bu Ratu, kan pengalaman nih, si dia sudah lawas. Nah, ini kayak apa? Saya jadi Ibu Ani itu. Mencoba menjawab ini sebagai Ibu Ani yang melihat Agus karena sering mengganggu kawannya, selalu meminta makan atau bekal. Kalau menurut ulun, si Agusnya ulun panggil, ulun nasihati, ulun tanya dulu kenapa tadi mengambil bekal kawannya, atau mungkin lapar, atau mungkin dia pengen belum pernah merasakan makanan itu. Kemudian Agus kita ajak ke tempat kawan yang tadi, yang direbuti tadi. Nah, kita jelaskan bahwa Agus tadi karena ingin atau mencicipi makanan itu dan minta supaya si anak tadi merelakan atau mengikhlaskan. Itu dari ulun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ratu lah. Nah, yang tadi Agusnya dipanggil lah. Nah, dipanggil, kemudian kawannya suruh merelakan, minta maaf lah. Nah kemudian nah, dalam penerapan disiplin positif, nah Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Nah, kayak yang tadi bilang benar sekali, cari tahu alasan Agus tadi kenapa melakukan tindakan tersebut. Nah, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha atau dipenuhi Agus. Jadi kita tahu nih Agusnya tadi. Apabila jawaban Agus itu karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhan Agus itu berarti adalah survival atau bertahan hidup. Tahu kan kita lapar aja Agus, kenapa jadi panggil pun kawan? Yang kedua, apabila jawaban Agus itu karena senang temannya, jadi dia memperhatikan dia, maka kebutuhan Agus itu adalah cinta kasih sayang. Nah, kita tahu, hanya kan ada kakak-kakak itu usil lawan kawan, cari perhatian dia lah. Nah, mungkin berarti karena kurang perhatian di rumah, jadi kakawanan diusilinya. Padahal ada apa-apa menangis, kawannya senang, dia. Nah, berarti cinta kasih sayang. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita paham. Jadi ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu kita jadi paham. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat, nah karena temannya jadi takut, nih Agus ini jagoannya di kelas. Berarti kebutuhan dasarnya adalah pengakuan atas kemampuan tadi. Nah, kekuasaan. Kemudian apabila jawaban Agus tadi
karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Itu aja makanannya, misalnya nasi lontabo, kadada iwaknya misalnya. Nah, berarti kebutuhan dasarnya itu adalah kebebasan. Dia ingin memilih yang lain. Nah, kita tahu kan jadi dasarnya, oh ternyata Agus nih ini yang diinginkannya. Dan apabila jawaban Agus karena iseng, nah, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, kan macam-macam kekanak-kanaknya, alasannya macam-macam. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi ketika kita sudah pahami, kita akan lebih mudah menyelesaikan berbagai permasalahan tadi. Nah, kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, jadi guru itu ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Ketika kita di sekolahan, di kelas atau apa-apa, ketika ada anak yang melanggar peraturan, nanti guru di situ ada yang bersifat sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Yang mana posisi yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Ini posisi yang paling bagus. Nah, mungkin nanti ulun putarkan beberapa video ulas sedikit lah. Nah, baik itu berbuatnya, berkatanya, ataupun hasilnya. Nah, misalnya ini ada posisi kontrol guru, pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini gurunya menyalahkan muridnya lah. Berarti sifatnya sebagai penghukum. Kemudian jawab gurunya, ayolah lakukan demi ibu. Berarti posisi kita sebagai teman. Misalnya kita kan ketika dilakukan observasi oleh kepala sekolah, anak-anak tolong pada hari belajar yang baik ya. Ibu nanti akan diawasi pengawas. Jadi kamu harus jangan ada yang bicara macam-macam. Berarti posisinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini untuk kelas 1, mungkin kelas 2 lah. Nah, kita kasih stiker tempelan itu supaya anak-anak jadi bahagia. Ini posisi pemantau. Nah, kemudian posisi manajer. Nah, terus sebagai manajer ini posisi tertinggi. Bagaimana kamu jika menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sudah mencakup ke cara berpikir anak supaya dia memiliki kesadaran diri. Nah, kemudian penghukum. Misalnya kamu selalu yang paling terakhir, dimarahi dan penghukum lah. Nah, ini posisi kontrol guru. Nah, coba sekarang saya contohkan adalah, kalau posisi kontrol ini videonya panjang, Bapak Ibu kita lewat. Nah, kemudian ada yang namanya restitusi. Nah, dia bertanya mungkin, kalau kekanakan itu kada dihukum, kayak cara mengatasinya tadi, yang istimewa tadi, maka ada salah satu cara, itu menurut dosen di tahun 2004 dengan cara restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pertanyaan yang lebih utama tadi. Kalau ada dihukum kayak kekanakan Pak, maka di kurikulum Merdeka itu dikenal dengan nama restitusi tadi, sebagai pengganti hukuman. Karena hukuman tadi kan banyak yang tidak bagusnya. Nah, di restitusi itu ada segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan. Pertama dulu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Sebagai contoh, ini saya putarkan video yang saya buat, itu bagaimana penerapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung dilihat di sini. Kasus yang pertama ini adalah kasus anak yang suka jahil dengan kawan di kelasnya. Jadi bagaimana kita merestitusinya itu, kita tidak boleh memarahi anak di depan kawan-kawannya. Jadi jangan misalnya anak berbuat salah, biar menyakiti langsung di kelas itu, langsung di hadapan kawan-kawannya. Kenapa? Ketika kita memarahi anak langsung di hadapan kawan-kawannya, maka anak tersebut akan menjadi merasa malu, akan menurunkan sifat-sifat dia akan menjadi kesal dengan kita lah. Maka langkahnya apa? Kita panggil dan kita lakukan restitusi.
restitusi tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, boleh kita lihat bagaimana video yang saya buat. Dilakukan Anissa saat pembelajaran pagi-pagi. Ya, coba. Siapa yang kamu lakukan tadi? Iya. Boleh saja bisa, boleh saja bercanda dengan teman-teman. Bapak juga tidak marah, apalagi bapak yang pakai canda. Akan tetapi Anissa harus tahu jika usil atau bercanda. Ya, harus pintar, kamu harus tahu waktu. Kira-kira tadi kenapa harus disebut karena Islam? Kira-kira pada saat Islam atau bercanda itu boleh dilakukan waktu kapan bisa? Sekarang ya, Anissa ingat nggak dengan keyakinan kelas kita berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar itu apa? Oh iya betul. Berarti jika mengganggu dan menjadi teman saat belajar berlangsung itu dalam perilaku yang benar atau salah? Salah. Betul salah ya. Nah, lalu langkah yang harus dilakukan Anissa keyakinan apa? Ya betul Anissa, kamu nggak ulangi lagi dan minta maaf. Ya Anissa, dari waktu jangan diulangi lagi. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Ya baik Bapak Ibu, itu satunya saya contohkan. Jadi di kasus ini ada satu anak yang usil dengan kawan di kelasnya. Jadi ketika pelajaran berlangsung dia mengganggu kawan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah yang seperti ini? Jangan langsung marah-marah di kelas, apalagi sampai ke kelas sebelah lah. Apa yang kita lakukan? Yaitu dengan restitusi tadi. Nah, kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, mungkin ini yang tanyakan lagi, kayak apa keyakinan kelas dibuat supaya kelas tadi nyaman. Nah, ini salah satu bentuk video yang saya buat tentang keyakinan kelas yang dibuat. Nah, mungkin kita lihat lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak akan diminta nanti menulis apa yang mereka kehendaki di dalam kelas. Jadi di situ nanti kita sortir kata-kata, misalnya dilarang membuang sampah, pasti anak-anak akan menulis itu kan.
Nah, nanti setelah itu nanti kita tempel di depan, disortir, dipilih-pilih mana yang sama digabungkan. Nah, ini anak-anak mulai menempelkan di depan. Nah, keyakinan kelas yang mereka buat, mereka tempel. Di situ ada tertulis mungkin dilarang mengganggu kawan, dilarang macam-macam. Positif dan akan menjadi keyakinan kelas. Ini sebagai pengganti peraturan kelas. Nah, saya percepat. Nah, sampai semua anak nanti menempel di sana dan kita sebagai guru nanti bacakan. Nah, yang ditempel ini semua akan menjadi keyakinan kelas. Ini yang disepakati bersama-sama. Nah,